radhiyallahu ta'ala beliau itu mengajar di Badari selama kurang lebih 50 tahun, tidak menerima bayaran sedikit. Dan Al-Habib Abdullah Asy-Syadzili waktunya beliau itu habis untuk ajar ilmu. Dan itu adalah cara yang Allah pilih untuk Habib Abdullah Asy-Syadzili. Ketika beliau memiliki cita-cita yang tinggi, namun Allah tunjukkan kepadanya cita-cita tinggi itu tidak berkurang sedikit pun, tapi caranya dengan cara yang lebih mudah. Dulu itu dari Habib Abdullah Asy-Syadzili ini, ayahnya itu namanya Habib Umar. Al-Habib Umar ini minta pulang, dan Habib Abdullah Asy-Syadzili ini pulang. Tapi Habib Abdullah Asy-Syadzili ini asyik dengan belajar ilmu, dan beliau punya cita-cita ingin berdakwah ke setiap titik negara, bahkan jauh sekalipun. Ini cita-cita Habib Abdullah Asy-Syadzili. Jadi ingin dakwah ke Afrika, ingin dakwah ke Amerika, ingin dakwah ke Asia, ingin dakwah ke berbagai negara. Saking tingginya semangat Habib Abdullah Asy-Syadzili dan seriusnya Habib Abdullah Asy-Syadzili di dalam memiliki dunia. Akhirnya apa? Karena apa? Benarnya niat Habib Abdullah Asy-Syadzili dan sungguh-sungguhnya Habib Abdullah Asy-Syadzili dalam cita-cita. Akhirnya apa? Allah buatkan cara. Dipanggillah Habib Abdullah Asy-Syadzili ke tadi untuk memegang ribat, memegang pesantren. Karena itu amar, itu perintah. Dan ada kabar gembira atas perintah itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya kemudian mimpi. Akhirnya Habib Abdullah Asy-Syadzili pindah ke Tarim, artinya kembali ke Tarim. Mulailah memegang ribat Tarim, mulailah mengajar dengan tekunnya. Ternyata Habib Abdullah Asy-Syadzili menemukan bahwa cita-citanya beliau ingin dakwah sampai ke pelosok dunia ternyata dijalankan oleh beliau melalui beliau menghabiskan hidupnya di riba. Kenapa? Sekarang ini tahu tidak ada satu daerah, tidak ada satu daerah di mana di situ ada orang yang menyampaikan ilmu terkecuali Habib Abdullah Asy-Syadzili itu memiliki sebab utama ilmu di tempat itu disampaikan. Saya kasih contoh. Kita ambil contoh misalnya salah satu habaib yang masih hidup di zaman kita saat ini, Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Beliau menyampaikan ilmu dengan qaul, ucapan, dengan amal, perbuatan. Beliau contohkan. Salah satu beliau kalau minum air juga seperti kita minum air udah lupa sunnah Nabi. Kalau beliau minum air saja ingat, oh Nabi itu minum air begini. Nah, itu manfaatnya luar biasa kemana-mana. Apa? Beliau itu belajar kepada siapa? Di antara gurunya, ayahanda beliau, antara gurunya Habib Muhammad Al-Haddad, di antara gurunya Habib Ali bin Syihab, di antara gurunya Syekh Fadl, di antara gurunya, istilahnya guru-gurunya beliau yang ada di Hadramaut secara khusus itu semua murid daripada Al-Habib Abdullah Asy-Syadzili. Semuanya. Itu nyambung kan Habib Abdullah Asy-Syadzili? Di Indonesia, di Indonesia itu
dakwah yang saat ini berkembang itu tidak terlepas dari ilmu yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Asy-Syafi'i. Karena kita misalnya Habib siapa? Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu belajar dari Abdullah Asy-Syafi'i. Habib Al-Baqi di Malang sebagian itu belajar dari Abdullah Asy-Syafi'i. Kita belajar dari Abdullah Asy-Syafi'i. Jadi semua ke Habib Abdullah Asy-Syafi'i merujuknya. Indonesia ini subhanallah ya, mungkin 80% para pengajar di Indonesia yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak terlepas sanadnya, keilmuannya nyambung kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Singapura sama, Malaysia sama, Thailand sama, Cina ada, Jepang ada, mau disebutin negara mana? Ada tetesan daripada ilmu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Bahkan kalian saat ini pun duduk di sini, walaupun mungkin bahasanya sangat sedikit, maka yang sangat sedikit itu pun masih tetesan dari Habib Abdullah Asy-Syafi'i. Netes dari Habib Abdullah kemudian masuk misalnya dari Habib Salim Syafiri nyambung, kemudian nyambung lagi kemana? Turun kemana? Ke Ustaz, dari Ustaz turun ke dari ini turun dari ke yang lain terus, dan itu akibat daripada Habib Abdullah bin Umar. Hanya ada seseorang aulia bermimpi melihat Habib Abdullah Asy-Syafi'i di yaumil qiyamah nyemprang sama sisa. Ditanya Habib Abdullah Asy-Syafi'i, wahai Habib Abdullah Asy-Syafi'i, ini perahu untuk apa? Beliau menjawab, ini perahu untuk orang yang belajar kepadaku dan orang yang belajar kepada orang yang belajar kepadaku dan orang yang belajar kepada orang yang belajar kepada orang yang belajar kepadaku dan orang yang belajar sampai tujuh kali. Dalam salah satu cerita sampai nafas terhenti. Dan belajar kepadaku, belajar kepadaku, belajar kepadaku. Sekitar berapa itu ukuran? Dan mengatakan sampai itu. Ini maksudnya bahwa ini ibarat kereta ini di gerbong pertama, gerbong kedua, gerbong ketiga, gerbong keempat. Walaupun kita ada di gerbong terakhir, selama gerbong itu nyambung kepada gerbong-gerbong selanjutnya, maka tetap kita akan sampai kepada tujuan yang benar. Adalah ketika gerbong pertama sampai kepada stasiun surga dengan selamat, maka gerbong terakhir pun akan ada di stasiun surga dengan selamat. Itu hanya ada namanya irtibat ikatan. Irtibat ar-rijal bir-rijal. Ikatan ulama dengan ulama, murid dengan guru. Kartibatil jimal bil jimal. Seperti ikatan unta dengan unta. Unta itu kalau jalan biar kencang larinya diikat. Kuda kalau raja-raja zaman dulu itu kuda di depan bisa sampai 12 kuda. Padahal cuma narik sebuah delman kecil atau sebuah saung kecil. Untuk apa sampai banyak? Untuk larinya cepat. Maka ketika yang depan itu larinya cepat, yang belakang pun ikut cepat. Kenapa? Ada ikatan. Yang belakang juga ikut cepat. Kenapa? Ada ikatan. Yang belakang ikut cepat. Kenapa? Ada ikatan. Makanya kalau kalian melihat di zaman kita, kalau zaman dulu udah sangat banyak. Kita bicara di zaman kita. Kalau kalian melihat orang di zaman kita, santri yang terlihat kesuksesannya itu cepat, pasti jawabannya satu. Apa? Dia punya ikatan dengan guru yang sangat kuat ikatan. Dan salah satu ikatan itu, jadi kalau kalian mau tahu, misalnya kalian bingung, Ustaz, saya pengen punya ikatan dengan guru, dengan Ustaz, itu ikatan bagaimana? Maka ikatan yang dimaksud adalah apa yang dibenci oleh guru tinggalkan, apa yang disukai oleh guru itu sudah. Itu yang dilakukan.
Jadi kalian tahu, karena Ustaz kalau ngomong bab rokok itu kenapa? Satu nggak senang. Kenapa Ustaz nggak senang cerita rokok? Orang yang rokok, kenapa Ustaz nggak senang mengenai? Dan kenapa Ustaz numbuhkan ke diri kalian pasangan yang merokok? Kenapa? Karena itu bagian daripada Ustaz ini mau memiliki ikatan dengan Habib Salim. Habib Salim benci dengan rokok. Makanya Ustaz nggak pernah. Jangan dia menyentuh aja kan. Kenapa? Punya guru benci akan hal itu. Ustaz dan Ustaz berharap dari hal yang sederhana ini bisa menjadi sebab ikatan kuat antara Ustaz dengan Habib Salim insyaallah. Itu salah satu contoh. Hanya ketika kita punya ikatan seperti itu, tinggal kalian sekarang. Jadi itu keputusannya ada di tangan kalian. Mau buat ikatan tidak dengan guru, mau buat irtibat tidak dengan guru. Kalian buat akan cepat hasilnya. Dan itu akan dirasakan. Tapi kalau tidak dibuat ikatan itu, maka bersabarlah dengan kesusahan, bersabar dengan kesulitan, bersabar dengan kurangnya keberkahan. Tapi kalau punya ikatan, maka kalian akan lebih banyak bersyukur daripada bersabar. Kenapa? Karena Allah akan memberikan jalan yang lebih mudah. Kalian kalau dengar cerita Nabi dilempar batu, ditolak sampai berdarah, tanya Nabi dilempar berapa kali? Ditolak sekali. Sabar Nabi Muhammad. Akhirnya dari sabar itu syukurnya luar biasa. Kenapa? Lahir dari orang-orang yang beriman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukur yang muslimat banyak, yang syahadat banyak. Kenapa Nabi itu memiliki syukur lebih banyak daripada sahabatnya? Adalah karena Nabi mendapatkan nikmat lebih banyak daripada ujian. Kenapa bisa begitu? Karena ikatan yang kuat antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pun sama, mesti punya ikatan sehingga nyambung terus sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Abdullah Syafiri radhiyallahu ta'ala itu beliau menjadi salah satu suri tauladan kita karena beliau telah mengikuti Rasulullah SAW. Dan salah satu yang diperjuangkan oleh Abdullah Syafiri adalah ta'allum wa ta'lim. Ta'allum wa ta'lim diperkuat oleh أيوة والله أعلم بالصواب.